Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan semantik mengenai relasi makna yaitu bagian polisemi. Jadi polisemi adalah sebuah kata atau satuan ujaran disebut polisemi kalau kata itu mempunyai makna lebih dari satu. Jadi polisemi adalah suatu ujaran yang memiliki makna banyak, yaitu disebut dengan polisemi. Kita ambil contoh salah satu polisemi adalah kata kepala. Kata kepala itu mempunyai banyak makna. Yang pertama adalah bagian tubuh manusia, yang kedua adalah ketua atau pemimpin, yang ketiga sesuatu yang ada di atas, keempat sesuatu yang berbentuk bulat, yang kelima sesuatu yang penting. Ini merupakan makna dari kepala. Jadi, kepala itu banyak sekali maknanya. Nah, polisemi itu ada makna-makna yang kita bisa membedakan dari kata itu kan banyak nih maknanya. Makna itu kemudian dikategorisasikan ke dalam 4 makna. Yang pertama adalah makna sebenarnya, yang kedua makna leksikal, makna denotatif, dan juga makna konseptual. Ini makna sebenarnya adalah makna pertama yang ditulis dalam kamus. Misalnya kalau kalian mencari arti sebuah kata, ketika kalian membuka kamus, kata yang pertama yang ditulis dalam kamus itu adalah makna sebenarnya. Sedangkan kalau makna leksikal, makna denotatif, makna konseptual adalah makna yang dikembangkan berdasarkan salah satu komponen yang maknanya dimiliki kata atau satuan ujaran tersebut. Misalnya tadi, kepala untuk pimpinan, misalnya kepala sekolah. Kepala sekolah di sana itu kan makna uh, denotatif dari kepala sendiri, jadi yang menunjukkan sebuah pimpinan. Jadi yaitu makna-makna untuk polisemi. Selain polisemi nanti ada homonimi, ya. Jadi istilah homonimi ini sebenarnya dua buah kata atau satuan ujaran yang bentuknya kebetulan sama. Maknanya tentu saja berbeda karena masing-masing merupakan kata atau bentuk ujaran yang berlainan. Jadi homonimi ini adalah ketua kata, kedua buah kata yang bentuknya kebetulan sama tapi maknanya berbeda. Jadi ya kebetulan sama. Intinya kebetulan itu yang menjadi yang harus kalian pahamkan gitu ya. Jadi contohnya misalnya pacar dan pacar. Jadi pacar, mungkin minasang pernah mendengar pacar itu memakai pacar di kuku ya. Misalnya itu pacar di sini artinya inai. Inai itu biasanya kalau untuk kuku yang bisa seperti itu. Dan juga pacar yang artinya kekasih. Kalau ini kan sudah tidak asing lagi ya untuk istilah pacar di sini. Kemudian untuk istilah bisa. Untuk bisa itu ada dua makna. Yang pertama bisa racun, ular itu berbisa dan juga bisa sanggup. Saya bisa mengerjakan hal itu, misalnya seperti itu. Jadi bisa di sini dia punya dua makna ya. Jadi memang bentuknya sama tapi maknanya yang berbeda. Jadi kalau relasi makna antara homonimi di sini adalah hampir sama tadi dengan sinonim ya dan juga antonim, dia berhubungannya dua arah. Ketika pacar berhomonimi dengan pacar yang artinya kekasih itu juga sama. Jadi saling apa ya? Berlaku hubungan dua arah gitu ya. Jadi tadi bisa dengan racun dan bisa sanggup itu bisa bisa racun berhomonimi dengan bisa sanggup. Begitupun sebaliknya, bisa sanggup berhomonimi dengan bisa racun. Nah, untuk homonimi, jadi homonimi ini ada dibagi dua ya. Jadi ada homofoni dan juga ada homografi. Homofoni adalah kesamaan bunyi, font ya, antara dua satuan ujaran tanpa memperhatikan ejaannya, apakah ejaannya sama ataukah berbeda. Homofoni yang ejaannya berbeda dalam bahasa Indonesia tidak terlalu banyak ya. Misalnya di sini ada contohnya adalah bang dengan bang. Bang di sini kan bang bang bunyinya sama ya, itu disebut dengan homofoni. Bank di sini kan maksudnya kalau ditulisnya BANK, di sini adalah tempat pengambilan uang ya. Sedangkan bank BANG di sini adalah biasanya panggilan untuk abang ya, singkatan dari abang. Begitupun dengan sanksi ya. Sanksi dengan K biasanya artinya
hukuman. Sedangkan kalau yang sanksi dengan G kita sanksi tidak yakin gitu ya. Ini disebut dengan homonimi. Jadi homofoni, maaf, homofoni. Selanjutnya ada homografi. Homografi ini mengacu pada bentuk ucapan yang sama ortografinya atau ejaannya, tetapi ucapan dan maknanya tidak sama. Jika tadi ada homofoni itu sama pelafalannya. Sedangkan kalau homografi itu sama penulisannya, tapi pengucapannya beda gitu ya. Dalam bahasa Indonesia tidak banyak homografi, kebanyakan karena ortografi fonem ya, antara teras dengan teras misalnya. Teras itu artinya kan halaman rumah, sedangkan kalau teras itu biasanya kalangan orang yang memiliki kedudukan tinggi. Teras juga begitupun dengan memerah dan juga memerah dan juga memerah. Ditulisnya kan sama ya, memerah, muka menjadi merah, dan juga memerah, memerah susu, memerah misalnya, dan yang lainnya itu termasuk ke dalam homografi. Jadi homonimi itu misalnya ada dua, ada homofoni dan juga ada homografi. Nah, biasanya ada sedikit masalah ketika kalian menganalisis semantik ya. Jadi apa bedanya sih antara homonimi dan dengan polisemi? Kan tadi polisemi banyak maknanya, sedangkan homonimi adalah kesamaan gitu ya. Jadi yang harus ditekankan di sini adalah homonimi adalah dua bentuk ujaran atau lebih yang kebetulan bentuknya sama. Jadi memang dia secara kebetulan saja dan biasanya tidak terlalu banyak. Tadi seperti yang termasuk ke dalam homofoni, bank dengan bank, sanksi dengan sanksi, tidak begitu banyak. Begitupun dengan homografi. Tadi misalnya apel dengan apel gitu, itu termasuk ke dalam homografi. Apel dengan apel, terus teras dengan teras, memerah dan juga memerah. Jadi tidak begitu banyak. Sedangkan kalau polisemi adalah sebuah bentuk ujaran yang memiliki makna lebih dari satu. Makna-makna yang ada dalam polisemi meskipun berbeda, tetapi dapat dilacak secara etimologi dan semantik. Bahkan makna-makna itu masih punya hubungan. Misalnya seperti ini tadi, kepala. Kepala kan anggota badan kita paling atas. Sehingga kalau kepala sekolah itu adalah posisi seseorang di sekolah itu yang paling tinggi atau paling atas itu adalah kepala sekolah. Itu dimasuk dengan polisemi. Jadi tadi ada homonimi. Nah, selanjutnya ada hiponimi. Hiponimi atau hiponim di sini adalah hubungan semantik antara sebuah bentuk ujaran yang maknanya tercakup dalam makna bentuk ujaran yang lain. Misalnya kata merpati dan burung, ya. Jadi merpati adalah burung, tetapi burung bukan merpati. Meskipun begitupun dengan misalnya yang lainnya adalah dara dengan burung ya. Kalau dara adalah burung dara, tapi burung bukan merpati karena burung bukan dara. Kenapa? Karena burung di sini banyak gitu ya. Burung itu bisa dara, bisa merpati, bisa juga kakatua, dan lain sebagainya. Jadi itu dimaksudnya hiponim. Jadi hiponim itu adalah relasi makna hiponim bersifat searah. Ini merpati adalah burung, tapi burung bukan berarti merpati. Karena merpati berhiponim dengan burung, tapi burung tidak berhiponimi dengan merpati, tapi berhipermin. Jadi di sini ada istilah hiponim dengan hipermin. Hipermin itu biasanya yang menjadi bagian antara bagian dari klasifikasi yang paling tinggi. Misalnya mawar dengan bunga. Mawar adalah hiponimi dari bunga, tapi bunga tidak sama dengan mawar. Jadi di sini hiponimnya mawar, lalu hiperminnya adalah bunga. Kenapa? Karena bunga itu banyak sekali jenisnya. Tidak hanya mawar, ada melati, ada anggrek, ada cempaka. Itu termasuk ke dalam hiponimi. Jadi hiponimi itu kalau misalnya minasang mengingat genus dalam biologi gitu ya. Jadi itu pembagiannya seperti itu. Burung di bawahnya misalnya ada merpati, garuda, apalagi ya, dara tadi ya, dara dan sebagainya. Dan bunga misalnya di bawahnya itu ada lagi
mawar, melati, cempaka, anggrek, dan sebagainya. Itu termasuk ke dalam hiponim. Atau lebih menjelaskan kepada bagian-bagiannya ya. Nah, selanjutnya adalah ada ambiguity atau ketaksaan. Jadi ambiguitas ini gejala dapat terjadinya kegandaan makna akibat tafsiran gramatikal yang berbeda. Umumnya terjadi dalam bahasa tulis karena dalam bahasa tulis unsur suprasegmental tidak dapat digambarkan dengan akurat. Nah, misalnya minasan bisa lihat contoh di sini, buku sejarah baru. Buku sejarah baru ini bisa jadi dua penafsiran ya. Yang pertama, buku sejarah baru, bukunya yang baru atau sejarahnya yang baru. Karena kan kalau misalnya dalam bahasa tulisan kita tidak bisa melihat mimik muka atau jeda ya. Jadi ketika ada kalimat buku sejarah baru itu bisa berarti dua makna. Yang pertama adalah bukunya yang baru atau sejarahnya yang baru ya. Yang kemudian kalimat kedua adalah anak dosen yang nakal. Di sini pun ada dua, bisa berarti dua ungkapan. Yang pertama, yang nakal itu siapanya? Apakah anaknya atau dosennya yang nakal? Nah, ini tergantung pada kalau di percakapan kita bisa mengiranya itu karena ada intonasi. Misalnya anak dosen yang nakal. Itu kan berarti dosennya yang nakal, tapi anak dosen yang nakal. Berarti itu kan anaknya yang nakal. Jadi di situ ambiguitas kalau dalam bahasa tulisan dan penulisannya seperti ini biasanya akan menimbulkan penafsiran yang ganda. Nah, ambiguitas di sini, ambiguity atau ketaksaan ini dapat terjadi karena ada tafsiran gramatikal yang berbeda. Umumnya terjadi dalam bahasa tulisan. Nah, kemudian untuk itu ada redundansi. Redundansi di sini adalah berlebih-lebihan, ya. Berlebih-lebihannya penggunaan unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Contoh dalam kalimat, bola itu ditendang oleh Dika. Sebenarnya akan sama dengan bola itu ditendang Dika tanpa menggunakan oleh, jadi kan artinya sama ya. Jadi kata oleh di atas ini merupakan redundansi atau berlebih-lebihan. Begitupun dengan kalimat Nita mengenakan baju berwarna merah. Akan sama dengan Nita berbaju merah. Kalimatnya kan lebih pendek. Nah, ini disebut dengan redundansi. Jadi lebih menggunakan kalimat yang lebih efektif gitu ya. Nita mengenakan baju berwarna merah. Dengan Nita berbaju merah. Itu sama. Maknanya tidak ada perbedaan makna. Itulah yang disebut dengan redundansi atau berlebih-lebihan. Nah, menurut teori semantik, penggunaan kata oleh, maka peran objek pelaku tidak ditonjolkan. Sedangkan dalam analisis semantik, setiap penggunaan unsur segmental dianggap membawa unsur masing-masing. Jadi, kalau menurut teori semantik sih oleh sebenarnya merupakan redundansi ya. Tapi dalam analisis semantik, jadi kalau misalnya kita menganalisis menggunakan teori semantik, unsur-unsur segmental dalam sebuah ungkapan itu harus kita analisis, gitu saja. Itu yang berhubungan dengan tadi ya relasi makna. Kita akan lanjut ke video berikutnya yang berhubungan dengan perubahan makna.